Kemana coba otaknya? Saudara yang tahu di mana otaknya? Nggak. Ultraman. Wah, Ultraman apaan? Emangnya bagus gitu? Emangnya, keren gitu, keren. Wah, ngeri. Ini dokter Tipa, ya kan, pengamat gestur tubuh. Ini sampai bilang nih orang ODGJ kayaknya. Hah, gangguan penyakit jiwa kayaknya orang ya. Aduh, aduh. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara. Kamis 3 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya semuanya? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, mana otak? Otaknya wakil DPR, wakil rakyat, mana otaknya? Kenapa bisa jadi ada Ultraman ya? Ultraman dilantik. Kemana coba otaknya? Saudara yang tahu di mana otaknya? Nggak. Ultraman. Wah, Ultraman apaan? Emangnya bagus gitu? Emangnya, keren gitu, keren. Wah, ngeri. Ini dokter Tipa, ya kan, pengamat gestur tubuh. Ini sampai bilang nih orang ODGJ kayaknya. Hah, gangguan penyakit jiwa kayaknya orang ya. Aduh, aduh. Nah, sebelum ke situ kita masuk dulu beritanya nih, saudara. Ini ada berita. Ada yang namanya Ultraman dilantik jadi anggota DPR. Ternyata tampangnya Jamaluddin Malik, tampangnya, mukanya, namanya. Keren, keren kan, keren. Jamal, keindahan. Udin, agama. Jamaluddin, din, agama, keindahan agama. Malik, ya kan? Artinya apa? Yang maha menguasai gitu kan, Allah mungkin kan. Yang nama Malik ini, ya kan? Harusnya namanya Jamaluddin Abdul Malik gitu kan, hamba Allah yang maha menguasai. Jamaluddin Malik namanya, ternyata namanya udah bagus-bagus, pemberian emaknya, pemberian bapaknya, tapi kelakuannya mungkin emaknya, bapaknya mungkin nyesel kali dilahirin dia ya, nyesel kali ya, kok bisa begitu ya? Bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Mungkin ada yang diskusi, mau nambahin, mau diskusi, silakan. Nah, ini dia tampangnya, tampang daripada wakil rakyat yang dilantik, yang katanya Ultraman. Ini kayak gini harus di-up ke dunia luar nih, ke dunia internasional nih, biar nama Indonesia harum. Ya kan, kalau bisa orang Jepang harus tahu nih. Orang Jepang harus tahu. Nah, ini nih tampangnya nih, tampangnya tuh ya. Jadi kan kalau orang Jepang tahu kan nanti wah keren banget Ultraman, memalukan ya kan. Keren dari mana? Menurut saudara keren? Cosplay kayak gini? Viral video Ultraman dilantik jadi anggota DPR. Tampang nama asli Jamaluddin Malik. Nama keindahan Jamaluddin Malik, menguasai. Yang maha menguasai. Nah, sosok Ultraman menjadi perhatian datang ke DPR. Siapa? Ternyata Jamaluddin Malik. Nah, dikutip dari info pemilu kpu.go.id, ini adalah apa namanya, seorang kader partai Golkar. Oh, Golkar. Oh, makanya nggak aneh ya kan, ada yang diduga preman, ada Ultraman, ada orang yang ngaku-ngaku takut sama Raja Jawa, ya kan, nggak aneh. Oh, Golkar. Oh iya, nggak aneh lah. Orang ini lahir tahun 89, ya kan, seumuran siapa ya? Ya, generasi milenial lah. Dilangkum dari Tribun Jateng, ia sudah cari uang sendiri sejak kelas 4 SD, bantu kakeknya nulis nota dan berjualan, nah, dan lain sebagainya macamnya lah. Nggak perlu dibahas lah. Yang kita bahas adalah kenapa ini seorang wakil yang katanya rakyat, sifatnya keanak-anakan, gitu kan. Nah, seandainya ya, kita simulasi nih, kita mikir. Seandainya benar ada Ultraman yang asli di DPR, nah, tentulah dia nggak akan berdaya apa-apa walaupun dia punya kekuatan super. Nggak akan berdaya, kenapa? Karena di dalam parlemen yang namanya demokrasi Yunani kuno, itu pemenangnya adalah suara praksi terbanyak. Nggak peduli, walaupun dia orang ustadz kek, seorang kiai kek, seorang habib kek, seorang Ultraman kek, tetap kalah suaranya dengan sejumlah praksi yang setuju, suara terbanyak. Nggak usah jauh-jauh, kita lihatlah Omnibus Law. Berapa praksi yang nolak, berapa praksi yang dukung. Nah, contoh kayak misalnya PKS, yang nolak paling kenceng Omnibus Law, dia mau melotot kek, dia mau teriak kek, mau dia uratnya keluar kek, tetap itu nggak akan bisa membatalkan undang-undang Omnibus Law. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam parlemen demokrasi itu bukan siapa yang kuat, bukan siapa yang benar, bukan siapa yang hujahnya bagus menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, bukan. Tapi menurut suara terbanyak. Suara terbanyak, mayoritas. Nah, ini dokter Tipa sampai buka suara soal fenomena Ultraman ini. Luar biasa emang dokter Tipa ini, mantul dah ya.
Mulai dari pupu papa, udah buka suara, soal gesturnya, muka miring ya kan, terus matanya beler ya kan. Gimana itu? Udah kelihatan banget ya. Sekarang dia ini, Dokter Tifa beliau mereaksi bagaimana fenomena Ultraman bisa masuk anggota DPR ya kan. Nah kayaknya ya menurut Dokter Tifa, orang ini mengalami Don Quixote syndrome, sejenis penyakit psikosis mixed bipolar, grander tipe maniak ya kan. Nah, penyakit ini, Don Quixote, adalah sebuah tokoh dalam novel karya Miguel de Cervantes yang berpikir bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Biar terlihat superhero, biar terlihat kesatria, ya kan. Jadi dia berimajinasi, ya kan. Yang berpikir bahwa dirinya kesatria, maka dia kemudian berkelana dengan menggunakan baju zirah untuk basmi kejahatan. Kalau Ultraman yang tadi, apakah dia ini konsisten bela kebenaran, basmi kejahatan? Apa dibalik? Basmi dan bantai kebenaran dan melawan kebenaran serta melindungi kejahatan. Apa kebalik gak tuh? Ya kita lihat aja lah kiprah dia nanti beberapa tahun belakangan ke depan, 5 tahun atau 10 tahun lagi lah kalau dua periode ya, kalau 2 periode nih bocah ya, Jamaluddin Malik ini ya, kita lihat. Sekeras apa dia berargumentasi, apakah bisa membatalkan suatu undang-undang? Nggak akan bisa, karena metode daripada demokrasi itu sendiri, SOP-nya, suara terbanyaklah yang bisa menentukan suatu aturan, bukan suara satu yang paling kuat, bukan. Nah, kembali ke soal tadi, Dr. Tifa. Don Quixote adalah sebuah tokoh novel karya Miguel de Cervantes, menggunakan baju zirah untuk basmi kejahatan. Ya. Kalau Ultraman ini basmi apa? Basmi kebenaran atau basmi ormas Islam? Atau bantai umat Islam? Atau apa? Atau bantai ajaran Islam? Atau gimana? Kita lihat aja nanti ke depannya. Don Quixote syndrome merupakan ciri-ciri gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Kok bisa orang gila jadi DPR? Kok bisa sih orang gila ODGJ jadi wakil rakyat? Apakah wakil rakyatnya itu dulu yang milih juga orang gila juga? Orgil, milih orgil. Cocok kali ya? Bisa begitu? Bisa lah, masa nggak bisa? Ya kan? Jangankan Ultraman, pelacur aja bisa jadi wakil rakyat ya kan? Karena dinilainya bukan berdasarkan isi otak, tapi berdasarkan isi tas. Isi tas. Berapa banyak dia keluar duit buat kampanye, ya kan? Itu isi tas. Tapi ada juga sih yang nggak pakai duit kampanye, tapi menang kayak Komeng contohnya. Karena dia udah punya popularitas. Beda dengan orang yang bukan siapa-siapa, nggak punya elektabilitas, nggak punya popularitas, ya kan? Tiba-tiba pengen kepilih. Tentunya dia pengen harus ngeluarin isi tas. Don Quixote syndrome merupakan ciri-ciri gangguan jiwa, antara lain delusi, membayangkan sesuatu yang tidak realistis tentang dirinya. Dia itu nggak terima kenyataan dirinya itu siapa. Dirinya itu muslim. Kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Jamaluddin Malik namanya sangat terbaik. Harusnya dia sebagai orang yang muslim, cara berpikirnya nggak begitu. Cara berpikirnya dia itu wajibkah, sunnahkah, mubahkah, makruhkah, haramkah, ahkamul khamsah, itu 5 itu. Dia berpikirnya harusnya tujuannya ridhonya Allah. Bukan ridho Golkar, bukan ridho penguasa, bukan ridho konstituen dan lain sebagainya. Sangat disayangkan nama seindah itu, keindahan agama, Jamaluddin, tapi cara berpikir otaknya pragmatis, hanya kepentingan, manfaat atau tidak manfaat, untung atau rugi. Sangat miris melihat fenomena cara berpikir orang yang aku muslim, tapi otaknya bukan muslim. Ngeri fenomena itu. Delusi, membayangkan sesuatu yang tidak realistis tentang dirinya. Ada juga gangguan kepribadian tipe skizoid. Semacam dia itu merasa kebesaran, bahwa dia adalah seorang superhero lah. Ultraman, cuy, campur dengan narsis. Jadi apa tuh? Jadi stres begila, apa depresi? Gangguan obsesif kompulsif, terobsesi dengan sesuatu hingga melampaui realita. Tuh, ngeri kan? Terus maniak. Penderita ini memiliki ide yang namanya grandiosis, memikirkan hal-hal besar di luar diri sesungguhnya, alias tidak realistis. Bahwa dia mencapai tujuan yang tidak realistis. Menjadi Ultraman di dalam sistem yang bobrok, ya kan? Itu nggak realistis. Menjadi superhero di dalam aturan yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Mencari keadilan tapi pakainya sistem yang bukan dari yang Maha Adil. Itu nggak realistis. Nah, penderita gangguan jiwa begini harusnya ke rumah sakit jiwa, bukan ke DPR. Ya kan? Untuk mendapatkan banyak terapi, ya kan, psikologi, banyak nasihat-nasihat lah, motivasi-motivasem, ya kan, dan lain sebagainya macamnya dari orang-orang yang waras gitu kan harusnya. Itu terapi dulu, jangan langsung ke Senayan.
Nanti dia bisa loncat sana sini, terbang-terbang, ya kan. Nanti ke sana-sana begini-begini, apaan, begini-begini, ya kan. Jadi orang kayak orang stres, padahal kepilih jadi wakil rakyat. Justru orang yang stres itu kebanyakan caleg yang gagal. Sampai-sampai caleg gagal itu yang laporin Roh Suryo. Itu orang yang stres, ya kan. Harusnya yang dilaporin itu Fufu Fafa, kenapa Roh Suryo, ya kan. Nah, itu sudah Al-Fakir bahas di video sebelumnya. Jadi kita harus ingatkan, mengutip dari Dr. Tifa, semoga berita ini tidak sampai ke BBC, CNBC, CNN internasional, Al Jazeera. Kita sangat malu bangsa ini, punya prestasi memalukan, punya rakyat, wakil rakyat, ya kan, Ultraman, ya kan. Penyakit jiwa itu ternyata menular, saudara, menurut Dr. Tifa. Ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia dalam memilih calon wakil rakyat jadi calon pemimpin bangsa. Hati-hati. Bagaimana nanti mereka yang Ultraman ini mimpin bangsa jika jiwanya masih anak-anak? Bagaimana dia ini memikirkan rakyat kalau diri sendirinya terus yang diperhatikan, yang terus dia pikirkan? Nanti mau pakai cosplay apa, nanti mau pakai kostum apa, nanti Ultraman versi apa? Cuman dirinya sendiri aja yang dipikirin. Boro-boro rakyat. Kita harus semangat. Kita harus bahagia dan bangga sebagai bangsa Indonesia punya wakil rakyat yang ternyata diduga ODGJ. Biar terlihat di seluruh dunia bahwa ada Ultraman jadi wakil rakyat. Ngenes ngelihat wakil rakyat terhormat begini, ternyata dirinya sendiri menunjukkan ketidakhormatan dirinya. Justru dirinya sendiri malah menghinakan dirinya di depan rakyat, apalagi di depan akademis, di depan intelektual, dan lain sebagainya macamnya. Itulah bobroknya sistem demokrasi. Sedangkan Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Itu banyak orang-orang bertakwa yang mulia. Mulia dengan syariat Islam, mulia dituntun oleh wahyu ilahi, mulia dituntun bahkan oleh sunnah Nabi SAW. Yang paling mulia di antara muslim, itulah hanyalah orang bertakwa. Bukan orang yang petantang-petenteng jadi wakil rakyat. Wakil rakyat, bukan, itu bukan orang hina, bukan orang mulia. Justru mereka adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri. Dilantik pakai Quran, tapi Al-Quran setelah itu dibuang, nggak dipakai. Syariat Islam secara kafah, bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, itu nggak dipakai. Ya nggak dipakai. Jadi Islam hanya sebatas ibadah, hanya sebatas pemberian nama, hanya sebatas ritual-ritual. Na'udzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.